Oke, semua apa kabar? Kembali di channel Sasa Beta yang mengulas tentang apa? Ini cupang. Ya, nggak cuma cupang sih. Yang pastinya kalau memang ada beberapa hewan peliharaan yang saya pelihara, saya akan berikan tutorial, saya akan berikan penjelasannya mengenai cara memberi pakan, cara merawatnya dan lain-lain. Karena memang baru ada dua hewan, bukan cuma ada dua hewan, tapi ada dua jenis hewan yang saya pelihara untuk saat ini yang ada di dalam rumah ya, yang ada di rumah saya, kura-kura dan cupang. Untuk sugar glider sebenarnya sudah ada, tapi tidak saya taruh di rumah karena memang saya baru pindahan. Dan untuk desain tempat pembuatan lahan tempat sugar glider dan cupang di depan, tempat kura-kura juga belum saya sempat ya. Dan sementara hewan peliharaan saya ini masih saya taruh di box kontainer. Masih saya taruh di box kontainer, dan kalau cupang memang sudah ada raknya ya, dan ditaruh di botol toples 2 liter. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ke kolom komentar. Ya, saya jarang sekali nih menjawab di channel YouTube. Biasanya saya sudah jawab di kolom komentar YouTube saya. Namun saya ingin lebih menspesialkan para penonton yang sudah bertanya di kolom komentar. Jadi pertanyaan saya akan coba jawab satu-satu. Namun untuk penanyanya, namanya saya tidak sebutkan. Di sini ada jenis pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar ya. Ini mengenai satu video. Saya kan dulu sempat membuat video kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya, 3-4 bulan yang lalu, mengenai review anakan cupang Nemo vs Koi Galaxy. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri yang sudah saya katakan. Jenis Nemonya itu merah sama oranye ya, yang sudah saya sebutkan di awal. Dan untuk Koi Galaxy identik dengan merah dan ada oranye juga, namun ada galaksi dan warna biru-birunya juga ada. Itu sudah saya informasikan ke teman-teman. Hasilnya pun sudah saya informasikan ke teman-teman juga. Namun di kolom komentar ada pertanyaan yang menurut saya cukup, ini memang harus dicoba. Ini dari Bang Rainbow. Saya jadi menyebutkan nama ya, satu saja. Iya, si penanya ini, Bang, saya punya koper dan saya akan coba breeding dengan Nemo Galaxy. Kalau saya boleh tahu, lebih banyak mana nanti anaknya? Sejauh ini, baik saya jawab ya. Sejauh ini saya sih belum pernah mencoba menyilangkan sejenis Cooper dengan Koi Galaxy atau dengan Nemo. Saya belum pernah mencoba karena pastinya akan memakan waktu lama sekali, apalagi ini dari F0. Paham ya apa yang dimaksud F0? Maksudnya dari dasar banget, dari belum ada genetik sama sekali, dari Cooper ke Koi. Apalagi Koi itu sejenis multicolor ya. Pasti untuk menghasilkan, pasti kan si abang ini menginginkan hasilnya Koi Galaxy Cooper ya, ataupun juga ada Cooper Koi Galaxy. Pokoknya warna yang ada di Cooper ada di Galaxy, warna yang ada di Galaxy ada di Cooper gitu ya, menjadi satu lah gitu ya. Tapi ini nggak semudah memberikan telapak tangan teman-teman untuk kita breeding di F0. Bahkan yang di F1 pun, yang sudah ada regenerasi ke 1 pun, itu agak sedikit sulit mendapatkan hasil mencapai 70%. Itu yang saya alami. Memang sih saya saat ini baru breeding sejenis multicolor dan Nemo. Kok Bang so tahu? Bukan so tahu, karena di dunia percobaan ini kan banyak komunitas dan banyak teman-teman saya juga yang bermain. Nah, saya coba tanyakan juga ke teman-teman saya. Dari situlah saya sharing. Nah, makanya saya bisa menjawab di kanal YouTube saya ini untuk meyakinkan teman-teman. Dan untuk pertanyaan yang tadi, kalau dari
silang ya, pasti agak sedikit, bukannya sulit, mungkin bisa akan mendapatkan hasil anak. Dan untuk mendapatkan hal yang abang inginkan itu agak lama. Kita harus melewati proses F1. Nah, ketika F1 telah dilampaui, kita harus breeding lagi. Si anakan itu, kalau memang masih ada si bapaknya ya, dikawinkan dengan kupernya. Nah, nanti akan didapatkan hasil yang mencapai 70%, 60% lah, itu di F2 teman-teman. Nah, kalau untuk yang di pertama, ya paling ada beberapa lah ya, yang namanya kita usaha ya, mungkin mencapai 30%, ya nggak apa-apa, kita angkut. Sisanya mungkin yang best girl atau selo, bahkan ada yang mentalnya mungkin ke pensi, atau mungkin ke Cooper juga, atau hanya ke Galaxy aja, itu nggak masalah. Yang penting dari beberapa persen abang dapat hal yang abang inginkan. Nah, dari situ si anakannya kan udah menjadi F1. F1 itu abang kawinkan ke si Cooper atau si pejantan sebelumnya ya, atau abang punya female lain, atau abang punya pejantan lain, silakan, nanti agar bisa mendapatkan hasil F2 nya. Itu sih bang, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk para penanya. Dan ini ada penanya kembali, ini mengenai, di sini kan saya menulis konten bahayanya garam ikan untuk ikan cupang. Bahayanya garam ikan untuk ikan cupang. Nah, di sini ada penanya, Bapak sudah pernah belajar ke Kementerian Perikanan belum soal efek garam ikan? Untuk sejauh ini sih saya belum. Saya jawab jujur, untuk saat ini saya belum. Namun apa yang saya sampaikan di konten tersebut yang sebelumnya itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi bukan semerta-merta saya asal dan saya memberikan garam ikan ke cupang juga ada takarannya. Nggak langsung banyak, dan nggak setiap hari pun saya kasih ke si cupang tersebut. Namun saya berikan garam ikan ketika si ikan tersebut dalam kondisi kurang sehat atau cuaca ekstrim, ketika pergantian air. Itu sih, nggak semerta-merta setiap minggu sampai setiap hari saya kasih terus, enggak. Ya pastinya akan berefek kalau garam ikan terlalu banyak diberikan ke ikan cupang. Itu saya paham, saya pernah mencoba ya. Saya pernah mencoba satu ikan saya kasih air sedikit. Mohon maaf ini bukan bukan penganiayaan atau kekerasan. Jadi satu ikan cupang, nah airnya sedikit, saya taruh di serokan gayung tuh ya. Terus saya taruh garam ikan. Berefek sih memang. Karena saya kasihnya banyak, saya ingin tahu aja, ingin mendapatkan riset ya. Hasilnya itu ikan cupangnya pingsan teman-teman. Efeknya nggak jauh beda ketika kita si ikan cupang itu kita taruh batu es, pasti pingsan. Nah, mungkin hal tersebut bisa dilakukan ketika teman-teman akan salon cupang. Nah, salon cupang itu banyak, bisa digunakan pakai batu es dan garam ikan juga bisa. Untuk bikin ikan ngeplay ya, pingsan. Jadi itu ya, ada penanya, Bapak, saya sudah belajar belum? Namun berdasarkan pengalaman yang saya sampaikan ya di video ini gitu, boleh untuk ikan cupang dan memang tidak terlalu banyak ya. Mungkin kalau memang ini diharuskan saya buat videonya ikan tersebut, insya Allah saya akan cari waktu, saya akan coba komunikasi dengan Kementerian Perikanan ya yang ada di Kota Depok, karena saya tinggal di Depok ya. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat ini. Baik, kali ini hanya 2 penanya dari beberapa, sebenarnya ini banyak tapi saya rangkum saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pertama mengenai penghilangan ikan cupang, kedua mengenai garam ikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khusus untuk saya pribadi. Saya Sadikin Sahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.